hormat Bapak Ari Nur Aini selaku dosen pengampu mata kuliah Prinsip-prinsip Ekonomi Islam, dan yang saya sayangi teman-temanku semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta taufik hidayahnya kita bisa melaksanakan perkuliahan secara daring ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, selawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Di sini kami dari kelompok 2, saya Rahayu sebagai moderator, dan perkenalkan rekan saya Ana Khairunisa dan Kusnada Vivatilia sebagai pemateri. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Konsep Dasar Ekonomi Islam. Di dalam makalah kami, ini akan membahas tentang konsep-konsep dasar ekonomi Islam, seperti konsep tauhid, konsep rububiyah, konsep khilafah, dan konsep tazkiyah. Dan untuk lebih jelasnya akan disampaikan oleh rekan saya. Langsung saja, untuk pemateri, waktu dan tempat dipersilahkan. Yang pertama adalah konsep tauhid. Dalam pandangan tauhid, manusia sebagai pelaku ekonomi hanyalah sekedar truster atau memegang amanah. Oleh sebab itu, manusia harus mengikuti ketentuan Allah dalam segala aktivitasnya, termasuk aktivitas ekonomi. Ada 3 aspek yang sangat mendasar dalam ajaran Islam, yaitu aspek akidah atau tauhid, hukum atau syariah, dan akhlak. Ekonomi Islam dalam dimensi akidahnya mencakup atas dua hal. Yang pertama adalah pemahaman tentang ekonomi Islam yang bersifat ekonomi ilahiyah. Yang kedua, pemahaman tentang ekonomi Islam yang bersifat rabbaniyah. Dalam rangka penghayatan terhadap tauhid uluhiyah dan juga tauhid rububiyah, maka mempercayai segala yang datang dari Allah dan Rasulullah mengenai sifat Allah merupakan hal yang penting pula dalam suatu perekonomian. Yang kedua adalah konsep rububiyah. Konsep rububiyah menjelaskan bahwa peraturan yang telah ditetapkan Allah bertujuan untuk memelihara dan menjaga kehidupan manusia ke arah kesempurnaan dan kemakmuran. Oleh karena itu, Allah memberi pedoman dan aturan untuk mencari dan memelihara rezeki yang diberikan Allah. Materi selanjutnya yaitu konsep khilafah. Konsep khilafah ini merupakan bahwa manusia sebagai khalifah seperti yang telah ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 30 yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman pada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dengan status khalifah, menurut M. Fahruh Anaban, sebagaimana dikutip oleh Hulwati, manusia tidak boleh berbuat semaunya, karena kata khalifah menegaskan makna wakalah atau wakil. Jika demikian, hanya manusia yang berhak menjadi wakil Allah SWT. Konsekuensi pokok diciptakan manusia sebagai khalifah sebagai berikut. A. Menjaga hak masyarakat yang berhubungan dengan kepemilikan pribadi. Yang B. Memberikan sebagian hak milik kepada yang berhak, di mana kewajiban seperti ini dikenal dengan istilah zakat. Dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi, artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Karena itu, pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin. Nabi bersabda, setiap dari kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. Ini berlaku bagi semua manusia, baik dia sebagai individu, kepala keluarga, pemimpin masyarakat, atau kepala negara. Dalam Islam,
Pemerintah memainkan peranan yang kecil, tetapi sangat penting dalam perekonomian. Peran utamanya adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syariah dan untuk memastikan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia. Semua ini dalam kerangka mencapai tujuan-tujuan syariah untuk memajukan kesejahteraan manusia. Hal ini dicapai dengan melindungi keimanan, jiwa, akal, kehormatan, dan kekayaan manusia. Status khalifah atau pengemban amanat Allah itu berlaku umum bagi semua manusia. Tidak ada hak istimewa bagi individu atau bangsa tertentu sejauh berkaitan dengan tugas kekhalifahan itu. Namun, tidak berarti bahwa umat manusia selalu atau harus memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keuntungan dari alam semesta itu. Mereka memiliki kesamaan hanya dalam hal kesempatan dan setiap individu bisa mendapatkan keuntungan itu sesuai dengan kemampuannya. Individu-individu diciptakan oleh Allah dengan kemampuan yang berbeda-beda sehingga mereka secara instinktif diperintah untuk hidup bersama, bekerja bersama, dan saling memanfaatkan keterampilan mereka masing-masing. Namun demikian, ini tidak berarti bahwa Islam memberikan superioritas atau kelebihan kepada majikan terhadap pekerjaannya dalam kaitannya dengan harga dirinya sebagai manusia atau statusnya dalam hukum. Hanya saja pada saat tertentu seseorang menjadi majikan dan pada saat lain menjadi pekerja. Pada saat lain situasinya bisa berbalik, mantan majikan bisa menjadi pekerja dan sebagainya. Dan hal sempat serupa juga bisa diterapkan terhadap budak dan majikan. Materi yang terakhir yaitu konsep tazkiyah. Konsep tazkiyah ini merupakan konsep yang membentuk kesucian jiwa dan ketinggian akhlak. Konsep ini sejalan dengan diutusnya Rasulullah SAW, yaitu untuk menyempurnakan akhlak dan budi pekerti manusia. Baik hal itu berhubungan dengan Allah, manusia, dan alam sekitar. Dan konsep tazkiyah ini menimbulkan konsep falah yang merupakan kunci kesuksesan bagi mereka di dunia dan akhirat. Konsep ekonomi Islam sejalan dengan maqasid al-syariah atau tujuan syariah dengan mengutamakan kemaslahatan bagi manusia untuk tujuan dunia maupun akhirat. Artinya, tujuan syariah mesti mencangkup merealisasikan falah dan hayatan thayyibah dalam kerangka syariah. Kemaslahatan ini terdiri dari 3 angkatan, yaitu al-darurah yang artinya hal-hal yang mesti ada untuk membina kehidupan manusia. Yang kedua adalah al-hajah, segala sesuatu yang bila tidak ada, maka kehidupan manusia menjadi sulit. Yang ketiga, al-tahsiniyah, yang artinya pelengkap. Ia merupakan hiasan tambahan dengan keberadaannya dalam kehidupan manusia akan menjadi lebih sempurna. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, dalam pandangan tauhid, manusia sebagai pelaku ekonomi hanyalah sekedar pemegang amanah. Yang kedua, dalam konsep rububiyah, menjelaskan peraturan yang ditetapkan Allah bertujuan untuk memelihara dan menjaga kehidupan manusia ke arah kesempurnaan dan kemakmuran. Yang ketiga, pada konsep khilafah, pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin. Dan yang keempat, pada konsep tazkiyah, yaitu konsep yang membentuk kesucian jiwa dan ketinggian akhlak, baik berhubungan dengan Allah, manusia, ataupun alam sekitar. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.